Makasih Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Setiap aktivitas kita akan dicatat sebagai amal ibadah. Yang saya hormati, Bung Rino, selamat siang, makasih berkenan bergabung. Terus Pak Nanang Abidin dari KPU Kota Pasuruan, Mas Ari, Pak Banyumurti dari ICT Watch dan teman semua, moderator Bu Rosa. Mudah-mudahan posisi fisik dan psikis kita dalam keadaan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin share materi. Baik, bahwa pilkada kali ini Bapak Ibu sekalian adalah pilkada yang spesial, pilkada yang istimewa, yang tidak seorang pun merencanakan bahwa pilkada ini dilaksanakan di tengah wabah, dilaksanakan di masa wabah, termasuk juga tahapan-tahapannya walaupun sempat ditunda di awal, tapi karena berbagai pihak telah bersepakat dengan dasar hukum yang kuat sehingga pilkada yang sempat ditunda karena wabah pandemi ini, wabah COVID ini, akhirnya ditetapkan dan dilaksanakan di masa yang kayaknya di bulan Desember ini wabah masih belum usai di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Untuk itu, dampak dari ini adalah terhadap beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan. Tentu ada beberapa masyarakat yang khawatir terkait dengan bagaimana pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan pada masa pandemi, apakah akan clear, akan bersih, dan semacamnya. Sampai saat ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, tahapan kita sudah masuk tahapan pemutakhiran data pemilih, sudah memasuki tahapan finishing DPT, tahapan logistik sudah kita akan mulai. Tentu sampai saat ini walaupun di penyelenggara, peserta maupun masyarakat terlibat ada banyak kasus, ada beberapa kasus yang dinyatakan positif swab, sampai saat ini tidak ada para pihak pun, tidak ada atau belum ada para pihak yang menyatakan bahwa ada klaster di pilkada. Beda dengan pada saat COVID di awal di Jawa Timur. Kita ketahui ada sebuah kegiatan pelatihan, di sebuah kegiatan, di sebuah tempat kegiatan, akhirnya dalam kegiatan itu muncul beberapa pasien-pasien positif COVID yang itu menjadi klaster pertama di Jawa Timur. Dan alhamdulillah sampai saat ini, walaupun di penyelenggara, di peserta, maupun para pihak yang terlibat, ada nyata, ada positif, dan semacamnya, cuma sampai saat ini dampak menularnya atau penyebarannya tidak bisa disimpulkan bahwa ini adalah sebuah klaster baru yang disebabkan oleh sebuah pilkada. Bapak Ibu sekalian, kampanye medsos. Kenapa medsos? Karena pilkada ini dilaksanakan di masa pandemi, di masa wabah, tentu kita ketahui bersama ada berbagai macam hal yang tidak bisa kita lakukan karena ada perbenturan. Pilkada ini seharusnya orang bertemu, seharusnya orang berkumpul, sedangkan wabah pandemi ini, COVID ini adalah mengharuskan orang jaga jarak, mengharuskan orang tidak keluar. Ini dua kondisi yang sedang kita hadapi. Untuk itu, Mas Nanang Abidin tadi sudah menjelaskan beberapa aturan-aturan yang khusus mengatur bagaimana menyelenggarakan pilkada aman, bagaimana menyelenggarakan pilkada yang bebas COVID-19. Dan insya Allah sampai saat ini Kota Pasuruan masih menjalankan tugasnya baik KPU maupun Bawaslu yang terkait dengan tata aturan terkait dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa metode kampanye yang ini dasar hukum pelaksanaan Pilkada 2020 dan ini adalah jadwal tahapannya. Kita pada posisi November
di posisi kampanye yang dimulai 26 September sampai 5 Desember, di posisi pengumuman DPT oleh PPS, juga tidak penting lagi, juga kita akan masuki masa kampanye medsos 22 November sampai 5 Desember besok. Terus mendekat, terus berjarak, akhirnya posisi tahapan ini akan terus mendekati pada posisi 9 Desember. Bapak Ibu sekalian, metode kampanye sebagaimana disampaikan oleh Pak Nanang Abidin tadi, ada sekitar ada pertemuan terbatas, ada pertemuan tatap muka, dialog, ada debat publik yang sudah sering kita ikuti, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan kampanye di media ini yang akan kita bahas. Di F ini adalah penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan atau media daring, dan lain-lain. Kegiatan lain yang diperbolehkan yang akhirnya dengan dikeluarkan PKPU 13, maka kegiatan lain yang asalnya diperbolehkan sekarang resmi untuk tidak diperbolehkan. Bapak Ibu sekalian, kita membuka kembali apa sih makna kampanye. Kampanye adalah sebuah kegiatan yang untuk berusaha meyakinkan masyarakat, meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para pasangan calon, baik gubernur, bupati, wali kota. Di sisi lain, kita juga ada media sosial. Apa media sosial? Platform berbasis internet yang bersifat dua arah. Di semua pihak yang terlibat dalam jejaring ini, semuanya bebas untuk berkomunikasi sesuai dengan memanfaatkan kemampuan IT. Terus Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya ada media daring, media dalam jaringan yang ini lebih sifatnya atau lebih sifatnya lebih berada pada kotak yang lebih kecil daripada medsos. Ada iklan kampanye di media sosial. Kalau tadi kampanyenya ada juga ini aturan-aturan iklan di medsos. Nanti kita akan bahas ini, dan tadi sudah Mas Nanang Abidin menjelaskan sekilas. Iklan kampanye di media daring juga yang dilakukan oleh pasangan calon terkait ini, baik dalam bentuk video, foto, maupun lain sebagainya. Terus karena memang waktunya kita dibatasi, ada ketentuan-ketentuan baru. Penayangan iklan kampanye dapat dilakukan di media massa cetak, di media massa elektronik. Ini terkait juga pengawasannya, kita sudah bekerja sama dengan Dewan Pers, juga dengan KPI ya untuk terkait ini. Ada juga iklan kampanye yang di media sosial dan atau media daring yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon. Terus Bapak Ibu sekalian, ketentuan baru iklan kampanye di media sosial seperti yang disampaikan oleh Mas Nanang Abidin tadi, paling banyak 5 konten. Terus iklan kampanye di media daring, ada beberapa hal ketentuan-ketentuan yang dapat kita lihat ini secara teknis, baik diatur oleh PKPU 11 maupun di PKPU 12. Dan kegiatan lain seperti yang saya sampaikan, rapat umum, kebudayaan yang tadi diperbolehkan pada masa kampanye COVID-19 di Pilkada 2020 ini, semua poin-poin yang dulu diperbolehkan berdasarkan PKPU 13 tidak diperbolehkan. Hanya dimaksimalkan kampanye melalui media sosial atau kampanye melalui daring. Dan kondisi ini sampai pada pertengahan atau sekitar 30 hari masa kampanye yang kita lalui. Harapan kita sebenarnya adalah bagaimana pasangan calon mengurangi metode kampanye fisik, metode kampanye perjumpaan fisik antar person dengan person, sehingga banyak diharapkan untuk memanfaatkan medsos. Cuma kondisi sampai saat ini, khususnya di Jawa Timur, pemanfaatan media sosial maupun media daring belum dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin karena waktu yang belum memasuki tahapan di tanggal 22 November. Ini kondisi real kita, Bapak Ibu sekalian, terkait karena kalau NKRI harga mati, maka pilkada di tengah pandemi, harusnya medsos ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh ditinggal, karena
Saya kondisinya memang media sosial saat ini adalah merupakan hal, walaupun ada pandemi, dampak pandemi terhadap media sosial kayaknya lebih meningkat lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Pak Amin, ya, kurang 2 menit waktunya. Terima kasih. ini paparan tadi ya. Sekarang kita masuk pada paparan terkait dengan bagaimana kita mengawasi ya, bahwa indeks kerawanan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu meletakkan atau mengungkap ujaran kebencian dan politisasi sara itu yang dilakukan di media sosial maupun di media daring ini adalah hal yang pada rawan sedang sebanyak 421 kasus, ada 90 kasus di rawan tinggi. Ini real, ini fakta terkait dengan bagaimana indeks kerawanan media, kampanye atau ujaran kebencian yang berada di media sosial. Terkait ini, Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, ya, pengawasan terhadap akun yang didaftarkan oleh paslon di KPU. Yang kedua, Bawaslu juga punya kewenangan melakukan pengawasan terhadap akun yang tidak didaftarkan. Cuma perlakuannya terkait ini, bagaimana proses penanganan pelanggarannya, nanti kita sedikit setelah ini kan kita bahas, bahwa Bapak Ibu sekalian, Bawaslu telah melakukan kerjasama dengan berbagai platform, Facebook yang ada di dalamnya Instagram, WhatsApp, dan semacamnya, Google, terus juga Twitter. Kita sudah melakukan berbagai macam upaya kerjasama, baik mulai Pilkada 2018, 2019, lebih-lebih pada Pilkada 2020 pada saat ini. Ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan pihak Facebook, dengan Mas Rino, ada beberapa kegiatan-kegiatan baik di tingkat RI maupun provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan webinar saat ini adalah upaya-upaya kita bekerja sama untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten media sosial yang dapat kita antisipasi sebelumnya. Apa yang dilakukan Bawaslu bersama Facebook dalam pemilu 2019, ada 4 kegiatan sudah baik oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun di Bawaslu Provinsi sampai Bawaslu Kabupaten Kota. Kerjasama yang dilakukan Bawaslu bersama WhatsApp ada 4 poin batas untuk penyebaran konten, pemblokiran akun palsu, terus perbaikan grup, meninggalkan grup dengan mudah dan semacamnya. Ini sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan bekerjasama dengan media atau WhatsApp. Untuk berikutnya dengan Google ada beberapa hal juga telah dilakukan, bahwa Bawaslu melakukan pelatihan bagaimana akun YouTube Bawaslu integrasi dengan program untuk melakukan pelaporan secara langsung pada Google dan semacamnya. Terus apa yang akan dilakukan Bawaslu bersama dengan Google? Ada poin-poin yang ini sedang kita koordinasikan, termasuk dengan Twitter, belum mendapatkan jalur khusus untuk pelaporan konten di platform media sosial Twitter. Ini adalah upaya-upaya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap media sosial. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, terhadap akun baik yang didaftarkan ke KPU maupun yang tidak, kita Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Di antaranya adalah contoh misalnya, kita konsentrasi pada kriteria ujaran kebencian. Terhadap ini yang terjadi atau beberapa konten-konten komentar maupun status yang ada unsur ujaran kebencian, baik yang dilakukan oleh yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Termasuk juga larangan di pasal 280, larangan umum kampanye yang terjadi di medsos, di akun-akun baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, ini menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Cuma masalahnya terkait dengan akun yang terdaftar secara resmi, kami menindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran sebagaimana mestinya. Kalau itu terkait dengan administrasi, terkait dengan pidana, terkait dengan
pelanggaran hukum lainnya, tentu kami tidak lanjuti dengan hal-hal atau dengan mekanisme penanganan pelanggaran yang ada. Termasuk juga mungkin pelanggaran IT dan semacamnya, sehingga kita kerjasamakan dengan platform, kita kerjasamakan dengan pihak kepolisian apabila ada ujaran-ujaran atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh akun yang terdaftar. Terhadap akun yang tidak terdaftar, kita lakukan berbagai macam upaya kerjasama dengan para pihak untuk dilakukan beberapa hal, baik itu terhadap platform maupun dengan kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Jadi disinilah kalau itu terhadap akun yang terdaftar, kami menindaklanjutinya sesuai mekanisme penanganan pelanggaran yang ada, sedangkan terhadap akun yang tidak terdaftar, kami melakukan rekomendasi, memberikan saran atau arahan atau kepada para pihak yang bertanggung jawab terhadap munculnya pelanggaran akun yang ada di media sosial. Terkait ini, Bapak Ibu sekalian, terakhir, bahwa ada beberapa hal yang bentuk-bentuk pelanggaran yang bisa akan pasal 14 Undang 146, ini di belakang kita pasal 15 Undang-Undang 146, terus tentang KUHP, terus 311 ayat KUHP juga di Undang IT, apabila ada baik itu terjadi di akun terdaftar, kami Bawaslu melakukan atau memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Bawaslu Jawa Timur tetap mengedepankan pencegahan dalam setiap proses penanganan pelanggaran yang kami lakukan. Saya kira itu, Mbak Rosa, Bapak Ibu sekalian, sekilas kita diskusi panjang nanti setelah pada forum kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.